dilatih itu kondisinya adalah membangun kondisi tatap muka ya Bu Ana ya. Jadi kita pun semua kegiatan permainan yang kita siapkan pun permainan-permainan yang aktivitasnya adalah aktivitas bertemu gitu dengan secara langsung gitu, meskipun kita dengan protokol kesehatan. Nah, saat ini kita juga harus punya mensiasati, kita harus juga memikirkan bagaimana kondisinya membangun suasana belajar atau mengajar dalam kondisi daring, karena kan kita ngajarnya ngajar PAUD gitu. Kita pendidik yang kita bangun adalah pendidik-pendidik PAUD yang notabene bukan mahasiswa yang biasanya mendengarkan satu arah dosennya gitu, tapi bagaimana kita berinteraksi dan membuat suasana kegiatan pelatihan ataupun kegiatan yang sedang dilakukan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, memahami kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Karena kalau kita ngoceh terus tapi pesertanya sudah gelisah, sudah nggak tahu kemana-kemana, itu tadi nanti kalau di virtual itu kan masalahnya adalah kita nggak ngerti keberadaan peserta itu di mana. Ada yang di dapur, ada yang di kamar, ada yang di jalan, ada yang di kantor. Nah, suasana-suasana seperti itu ketika itu jauh lebih menarik atau jauh lebih mengganggu, ya fokusnya akan lebih ke sana daripada kepada kegiatan yang ada di depan. Oke, kita gerak-gerak dulu Bu Ana. Ya. Oke, mari kita bergerak ya. Mari bergerak. Mari kita berdiri duduk. Ya. Nggak usah duduk aja. Saya mencoba mencari aktivitas-aktivitas yang tidak usah berdiri gitu. Karena kenapa? Kalau kita berdiri, saya yakin pada saat kegiatan daring ini tidak semua dalam kondisi utuh, rapi gitu berpakaiannya gitu. Jadi kita lakukan aktivitas-aktivitas yang kita masih bisa melihat gestur, masih bisa melihat mimik, masih bisa melihat reaksi teman-teman itu sendiri dalam mengikuti kegiatan. Oke, Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri, duduknya dibuat rileks dan nyaman, kita akan bergerak ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Saya ini dulu. Ya. Oke. Siap. Kita bergerak. Oke, goyang.
Oke, asik ya, lumayan ya, Asik. lumayan. Oke, Refresh. sekarang kita diskusi Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan nanti pada kegiatan pelatihan yang kami selenggarakan ini gitu. Kira-kira punya nggak ada bayangan apa sih yang Bapak Ibu harapkan dan yang akan Bapak Ibu khawatirkan dengan kondisi pelatihan moda daring ya. Silahkan boleh disampaikan atau di chat aja Bu Ana. Chat. Oke, Ya, silakan di chat chat saja Bu. kita akan lihat jawaban teman-teman. Nanti kita bacakan sebagian. Bu Ana boleh nanti baca. Kasih waktu berapa menit Bu Ana? Hah? Kasih waktu berapa menit? 1 menit ya. 2 menit lah, masih ngechat mereka. Ibu silakan 1 menit untuk menuliskan di kolom chat ya, di kolom chat apa yang ingin Bapak Ibu harapkan dari pelatihan ini. Oke, saya bisa nanti. Oke, sudah ada berapa yang masuk Bu Dewi? Mampu menjadi pengajar. Peserta mampu mengembangkan dan mengimplementasikan secara rileks. Nanti dulu Bu Ana, kita tunggu baru kita stop, baru nanti bisa dibacakan ya Bu Ana. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Oke, oh banyak sekali Bu Dewi. Oke, cukup Bu Ana. Oke, cukup, siap. Oke, bisa saya bacakan Bu Dewi? Ya. Oke, stop dulu ya Bu ya. Oke, dari Ibu Hesti, harapannya mampu menjadi pengajar yang profesional. Nanti Bu Dewi yang mengomentari ya. Terus dari Ibu Hemawati, peserta mampu mengembangkan dan mengimplementasikan secara rileks. Dari Ibu Dina Adesti, usia dari pelatihan mengaplikasikan pelatihan dan diterima oleh peserta yang notabene bisa usia senior. Dari Ibu Kusmiwati, membuka pemahaman yang sudah lama ada disampaikan dan tersimpan di benak sekarang menambah segar kembali. Oke, dari Ibu Endah Yuwana, harapannya adalah menambah wawasan baru dan mampu meningkatkan kinerja sebagai pengajar. Terus dari Ibu Dina lagi, putus internet. Oh, mungkin kekhawatiran, ada kekhawatiran putus internet, pandemi, padam listrik, laptop hang di saat menjadi narsum. Dari Bapak Marola, yang paling ganteng di grup ini, yang saya harapkan adalah menambah ilmu dan pengalaman dari bunda-bunda yang hebat. Dari Insinyur Husnul Khotimah dapat pengetahuan baru lagi. Terus dari Ibu Siti Khalifah, harapannya mampu dan lebih fresh dalam menjadi pengajar. Dari Ibu Sulastri, harapannya adalah meningkatkan kompetensi saya yang juga teman-teman di daerah agar tidak ketinggalan dengan perkembangan pengetahuan. Dari Ibu Surya Dewi, ingin belajar dan menggali ilmu lebih dalam. Dari Ibu Sarifah, terbangun komunikasi yang efektif dalam pelatihan daring. Oh, masih ada dari Ibu Siti Khalimah, dapat ilmu yang baru. Dari Ibu Rumani, harapan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan kepada guru-guru yang ada. Itu Bu Dewi, masih ada ini? Oh, masih banyak, apa perlu dibacakan semua? Cukup kayaknya Bu Ana. Oke, yang lainnya mungkin kurang lebih sama ya. Oke, silakan Bu Dewi. Mungkin ada Oke, saya sedikit saja. Intinya saat ini tugas kita menjadi pengajar ya. Sekarang juga istilahnya kita lebih banyak dari kementerian itu kita pakai istilah pengajar ya, Bu Ana ya. Kira-kira ada nggak ya pembedaan antara pengajar sama narasumber gitu. Kalau dulu biasanya kita narasumber gitu. Saat ini kita sebagai pengajar. Jadi selain kita menyampaikan, kita juga menerima informasi ya. Karena yang kita berikan ini kan ini semua pelatih gitu.
Jadi ini bukan guru-guru, tapi saat ini saya berkomunikasi dengan para pelatih yang ada di kabupaten kota. Jadi seyogyanya bahwa ketika kita akan menyampaikan, memang yang kaitannya dengan sinyal, kita harus mengkondisikan. Kita harus mengkondisikan posisi kita itu berada di dalam aman signal gitu, karena nggak kebayang kalau pelatihnya lempar-lempar apa yang terjadi dengan kondisi yang ada di Zoom-nya, yang ada di layarnya. Jadi memang satu komitmen menurut saya kita yang menyiapkan diri berada di kondisi yang signalnya baik gitu, bukan hanya cukup baik tapi baik. Kalau yang lain-lainnya oke, silakan nanti kita akan melihat apakah yang Ibu dapatkan ini bisa terimplementasi atau terserap atau tercerahkan atau terrefresh ya. Karena yang kita refresh ini sekali lagi bahwa bagaimana kita menjadi pelatih. Jadi tidak lagi nanti kalau di overview baru substansi tentang 9 bahan diklat ya Bu Anaya, di materi yang agak terakhir nanti ada overview. Di situ akan ada penguatan diklat ini apa yang harus tersampaikan, konsep dasar apa yang harus tersampaikan. Tapi ketika di awal-awal ini kita menyiapkan diri sebagai pengajar untuk kembali nanti mengajar sehingga kita siap dalam kondisi daring maupun luring, mau pakai Zoom atau mau pakai Gmeet, Google Meet itu nanti kita siap. Dan mungkin nanti agak siang saya minta bantuan host untuk menyiapkan breakout room ya. Nanti ada satu tugas kelompok yang akan kita lakukan di dalam breakout room. Nah, ini juga bagian dari mengelola ya. Mengelola, karena kalau kita ngajarnya itu secara tatap muka langsung enak, yuk kita pergi kelompok, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 dengan 1, nomor 2 dengan 2, nomor 3 dengan 3, dan seterusnya. Atau abjad, atau apalah dihitung atau melalui dengan permainan. Nah, ketika kita berada di dalam virtual dan memerlukan tugas-tugas diskusi kelompok, artinya kita juga harus sebagai pengajar mampu menyiapkan strategi. Kalau pembelajaran kita dilakukan secara daring ya artinya bagaimana kegiatan atau aktivitas kelompok itu pun terakomodir. Kalau kelompoknya begini kan nggak mungkin nih pasti ribut ngomong semua, tapi tetap disiapkan breakout room untuk berdiskusi kelompok. Karena kalau tidak nanti bukan refresh jadinya. Nanti kalau tidak jadinya kayak diklat gitu, lebih banyak menerima. Kita kayak pelatihan ya Bu Ana ya. Kita lebih banyak menerima, mendengarkan. Nah, saat ini kita adalah BIMTEK, bimbingan teknis untuk pengajar ya, bukan untuk guru. Oke, saya share lagi. Ya. Ini adalah kunci keberhasilan ketika kita mengajar ya. Mengajar dalam sebuah pelatihan, ini yang harus kita pahami adalah kecakapan pengetahuan. Jadi materi yang mau kita bawakan itu apa. Jadi sebaiknya kalau kita mengatur materi itu jangan tabrak-tabrak, semua hal mau kita sampaikan atau semua hal bisa kita lakukan. Ya nggak apa-apa juga, namun jauh lebih baik kita menguasai bidang-bidang tertentu. Hal itu juga akan mempermudah kita dalam menyampaikan. Karena kita punya pengetahuan tentang keilmuan yang kita sampaikan tersebut. Kemudian selain itu juga sikap kita pada saat mengajar, kemudian bagaimana kita memiliki itu tadi ya tanggung jawabnya. Saat ini tanggung jawab moral kita sebagai pengajar adalah kita punya perangkat untuk mengajar. Kalau dulu udah nggak apa-apa, datang aja bawa badan, nanti panitia yang menyiapkan laptop, yang menyiapkan LCD, bla bla, siap, sudah kita store badan aja sama materi cukup. Nah sekarang tidak, kita juga harus menyiapkan perangkat, mengkondisikan bahwa sinyal kita meskipun ada waktu-waktunya, kalau kayak hujan lebat, kondisi-kondisi tertentu memang nggak bisa diapa-apai sinyal down ya, itu bagian dari kondisi alam. Tapi ketika memang di daerah kita sinyalnya agak susah ya sebisa mungkin kita mengkondisikan untuk menjaga sinyal kita supaya stabil seperti itu. Kemudian menjalankan fungsi sebagai fasilitator. Nah, kalau sebagai fasilitator itu apa? Kalau kita fungsi sebagai fasilitator yang bisa dibantu apa enggak? Kira-kira apa ya? Fasilitator itu artinya kita membantu ya.
Jadi tidak sepenuhnya semua hal itu kita carikan solusi, tapi ada waktunya fungsi kita itu sebagai fasilitator. Kita membantu memantik mereka untuk berpikir, memantik mereka untuk membuat sesuatu melalui clue-clue atau apapun itu. Jadi tidak semua hal itu kayak dicekokin gitu, semuanya dikasih, ditumpahkan gitu ya. Kemudian proses memfasilitasi melibatkan semua indera dan emosi, menstimulasi keseimbangan otak kanan, otak kiri, kesadaran, ingatan. Nah ini adalah bagian kebutuhan ya. Kalau kita ngajar kan juga nggak bisa flat, yang itu tadi butuh emosi, butuh mengenal, butuh keseimbangan otak kanan, otak kiri. Apalagi kita butuh jadi guru PAUD, butuh bergerak, butuh nyaman, butuh senang. Nah, hal-hal seperti ini diperlukan banyak strategi, kemudian cara-cara yang membuat suasana pembelajaran atau kondisi pembelajaran itu menjadi hidup. Seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana kita membangun suasana belajar di awal. Tadi sudah saya lakukan ya. Kita sudah kenalan, meskipun skip-skip sedikit-sedikit, membangun emosi dengan peserta. Paling tidak sudah sama-sama ketawa gitu, dengar lagu suara saya yang gak karu-karuan. Ya Bu Ana ya. Bukan aku yang ngomong loh ya. Kemudian kita juga perlu membangun yang namanya kesepakatan ya. Kayak tadi sudah disampaikan di awal, kita punya tatib. Perlunya tatib itu agar kita bisa berkomitmen ya. Pada saat kita memang menyiapkan diri dalam kondisi pelatihan, apa yang perlu kita siapkan selain niatnya, fisiknya dan lain sebagainya, dan artinya aturan kontrak belajarnya juga harus kita sepakatin bersama gitu. Kalau memang sinyalnya bermasalah, ya nggak apa-apa, ada kesepakatan apakah boleh close kamera atau tidak. Itu penting, karena kalau tidak ada komitmen dan tata tertib, sama halnya seperti di kita kegiatan pembelajaran tatap muka, nanti suasana belajar itu tidak akan terbangun kondusif. Karena itu tadi, kita jadi tukang obat atau kita jadi fasilitator gitu ya. Kalau jadi tukang obat itu nggak didengerin gitu, di skip aja sama para pesertanya. Tapi ketika jadi fasilitator, kita membantu memantik pengetahuan mereka, mereka juga terlibat di dalam situ, artinya suasana belajar kita terbangun dengan baik, seperti itu ya. Interaksinya juga kita lakukan santai, dinamis, kemudian ada pendekatan yang kadang-kadang kita mau formal atau informal ataupun peka lah terhadap responnya peserta gitu. Itu tadi, kalau peserta dalam kondisi seperti apa, kita bisa membaca, fasilitator atau pengajar atau narasumber bisa membaca harus seperti apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Kemudian metode dan media bervariatif. Nah, tadi ada beberapa hal yang saat ini tentunya tidak mudah, sangat tidak mudah untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan dalam kondisi daring ya, atau di dalam online, karena interaksi kita terbatas. Suara nggak bisa semua dikeluarin, karena kalau semua dikeluarin itu jadi ribut. Tapi ada juga mungkin fasilitator yang menginginkan suaranya semua dibuka biar tahu keberadaannya peserta itu di mana. Namun jika di pinggir jalan kemudian wang-wang itu akan mengganggu juga gitu kondisi suasana di belajar untuk mendengar suara-suara. Hal seperti ini tentunya teman-teman juga harus mencari sesuatu ketika nanti mengajar, mencari sesuatu yang bisa diberikan dan dilakukan yang bisa membangun suasana itu menjadi bervariatif. Komunikasinya bisa dua arah itu bisa dilakukan seperti apa gitu ya. Kemudian suasana belajar di akhir pelatihan, ada keyakinan terhadap pengetahuan, ada sesuatu yang dia dapat. Jika nanti saya habis melatih, kemudian apa sih pesan yang disampaikan Mbak Dewi tadi di dalam membangun suasana belajar, itu harus ada sesuatu yang teman-teman dapat gitu dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi artinya ini juga bagian dari refleksi apakah pesan saya ke teman-teman itu nyampe atau tidak.
seperti itu. Kalau tidak nyampe kita lihat sayakah yang salah menyampaikan ataukah cara menangkap teman-teman atau yang lain gitu. Jadi pasti ada sesuatu. Nah, nanti itu kita akan evaluasi dan bisa disampaikan di akhir ketika kita melakukan refleksi di dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Seperti itu ya. Oke, kita memastikan atau mengkondisikan awal perhatian kita, suasana siap mental itu tadi. Sakit memang menurut saya cukup Ibu di mute. Ya, itu tadi. Itu salah satu komitmen ya, Bu Ana ya, untuk kita membangun suasana belajar kalau kondisi daring. Karena kalau kondisi daring itu sampai ada satu aja suara udah langsung mengganggu yang ngomong juga. Jadi kadang-kadang sekilas itu apa yang sudah mau kita siapkan, apa yang mau kita sampaikan tuh jadi jadi hilang seperti itu ya. Ya, ini adalah suasana pelatihan yang harus dibangun. Interaksi yang dibangun itu dinamis, santai, menggunakan pendekatan informal, kemudian membangun bersama bagaimana suasana partisipasi, asas kesetaraan, proses komunikasi dua arah. Nah, kira-kira kalau di dalam Zoom begini atau di online seperti ini, apa saja ya proses interaksi dua arah yang bisa kita bangun? Karena kalau kayak gini kan satu arah nih ya Bu Ana ya. Saya menyampaikan, teman-teman mendengarkan. Bagaimana proses interaksi dua arah yang bisa dibangun kalau kita pelatihan secara online gini? Silahkan. Ada yang mau bisa tulis di rem atau boleh dibuka mic-nya untuk dengan menyapa peserta ya. Dengan menyapa peserta. Terus apa lagi? Silakan. Meminta tanggapan dari peserta, Bu. Oke. Meminta tanggapan dari peserta. Silakan yang lain mungkin. Ya seperti tadi mungkin yang sudah dilakukan Mbak Dewi dengan memberikan sebuah permen atau SPG, ya itu kan membangun suasana. Ada lagi? Silakan Bu, kalau memang mau menyampaikan secara live mungkin dibuka langsung nanti dimatikan lagi supaya temannya juga bisa. Itu ya Mbak Dewi ya. Benar. Silakan. Bagaimana komunikasi dua arah yang dibangunnya? Iya, benar tuh Bu. Ngantuk. Ibu bangun. Silakan Bu. Tanya jawab kali Bu. Oh, dengan tanya jawab ya. Jawab. Terus chat ya Bu ya juga bisa. Jadi di sela-sela kita komunikasi ketika ada hal yang mau diinteraksikan ya, ada hal-hal yang mau diinteraksikan, ini bisa dilakukan secara chat box gitu. Karena kalau semuanya bersuara kan nggak ini, jadi boleh interaksi itu bisa dibangun melalui chat box, melalui raise hand, kemudian itu tadi tanya jawab seperti itu ya. Ya membangun bersama. Satu lagi Pak Dewi beringatkan memang harus proaktif ya semuanya ya Bu Ibu ya, supaya tidak jenuh. Silakan. Itu tadi karena memang kalau kita menyampaikan materi secara online seperti ini saja, saya tidak bisa sepenuhnya mata saya menyapu ke teman-teman. Gitu. Kecuali share screen-nya saya stop gitu ya Bu Ana. Saya bisa gitu melihat secara gestur, secara mimik, dan itu juga perlu juga kita ketahui respon teman-teman itu sejauh mana. Kita sebagai saat ini apakah pelatihan yang kita bangun ini berjalan dengan baik atau kayak tadi yang saya sampaikan seperti tukang obat gitu. Ngomong sendiri yang lainnya tuh ada tapi ya nggak didengerin gitu. Betul. Nah, seperti itu tuh penting gitu karena nanti kan teman-teman yang ke guru-guru nih ya kalau sekarang ini saat ini saya ke teman-teman pelatih, saya yakin teman-teman sudah punya basic, sudah punya dasar. Tapi nanti bagaimana kita mau pada saat kita saya nggak lihat itu siapa. Nah, silakan ditutup. Ibu Misna atau Misna ya? Oke, perhatian mungkin teman-teman kalau memang lagi terbuka segera ditutup ya. Oke, silakan Pak Dewi. Meminta tanggapan dari peserta, memberikan umpan balik ya. Betul sekali.
Itu tadi saya kembalikan ke yang tadi ya, Bu Ana, kan lupa. Jadi ketika kita nanti kita terjun kepada pendidik, apalagi kita nanti ketika teman-teman mengajar, yang diajarkan bukan lagi ini, tapi mata diklatnya ya Bu Ana ya, mata diklat yang sudah direvisi, yang sudah dikembangkan. Dan halo, sudah ya, terdengar? Okay. Tadi goyang sedikit. Itu adalah mata diklat, tapi jadi bagaimana teman-teman bisa menyampaikan, karena kalau mata diklat yang disampaikan artinya ilmunya harus nyampe nih ke peserta gitu, karena ilmu nanti itu, informasi yang didapatkan itu akan diimplementasikan ke lembaga gitu atau ke kegiatannya. Nah, kalau saat ini kan kita sebagai pengajar artinya teman-teman sudah punya basic menyampaikan, tinggal memperkuat pengelolaan. Kenapa Bu Ana? Tadi sempat goyang. Ini yang salah satu di inisiatif disiapkan. Ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman boleh sampaikan. Mungkin bisa di saya atau di Bu Ana, yang kalau di saya sih sepertinya stabil saja sinyalnya. Mudah-mudahan sampai. Oke, membangun bersama kedisiplinan ya. Itu tadi ya, ketika jadwalnya jam 8 ya, kita sebisa mungkin sebelum jam 8 kita sudah berada di dalam room, karena nanti kita akan merasakan seperti itu. Kita akan membangun komitmen juga dengan peserta supaya pelatihan yang kita lakukan itu kondusif. Jadi itu sangat-sangat perlu sekali bahwa kita membangun kedisiplinan. Jadi narasumber atau pengajar disiplin, pesertanya juga disiplin. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini adalah kegiatan yang membangun suasana awal. Ini kalau teman-teman saya yakin ilmunya banyak nih. Ilmunya sudah banyak, bagaimana lagi kayak Bu Ana gitu ya. Bagaimana sih cara membangun, kita maksudnya ke persepsi dulu ya Bu Ana ya. Tidak langsung ujuk-ujuk ke intinya, tetapi bagaimana kita meng-on-kan limbik kita nih. Otak reptil kita ini di-on-kan dulu. Di-on-kan dulu. Disiapkan dulu, baru kita masuk kepada inti. Jadi di awal perkenalan, kemudian apa yang mau dilakukan, ice breakingnya gitu. Kira-kira ice breaking kalau di online itu gimana ya teman-teman? Apa yang harus dilakukan? Ya. Selain yang sudah saya lakukan tadi, kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dilakukan untuk membangun suasana di awal? Silakan Bapak Ibu, mungkin punya strategi yang mungkin kami tidak punya. Oh, tebak-tebakan Bun. Nah, bisa jadi main tebak-tebakan. Ya, terima kasih kepada Bu Danur. Oke, ada yang lain mungkin? Selain tebak-tebakan, menyiapkan hadiah kali ya. Nanti hadiahnya digosen. Loh, boleh aja. Itu kan strategi supaya audiens itu perhatian ke kita. Siapa tahu hadiahnya pulsa. Giveaway ya, semangat ya, biar semangat giveaway. Iya benar. Itu bagian juga dari strategi. Iya. Jadi kalau siapa tahu ada yang mensponsori, iya, betul. Ada yang mensponsori, jadi kita bisa lakukan giveaway untuk membangun motivasi dulu ya, membangun motivasi dulu, semangat dulu untuk menyimak. Karena kalau kita sudah fokusnya bagus, nanti yang fokusnya bagus yang cepet-cepet aja gitu ya. Iya, tapi yang terpenting bukan hadiahnya, tapi bagaimana membangun sebuah pertanyaan atau yang terbagus pertanyaan sehingga akan bisa dipilih oleh panitia nih, dapat giveaway ya, itu kan bisa. Jadi teman-teman juga gitu, silahkan mulai persiapkan games. Games itu boleh secara online. Kalau yang jago membuat game online itu bisa diimplementasikan menjadi satu kayak kegiatan gini untuk ice breakingnya gitu. Jadi bisa diselang-selingi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu supaya tidak menjemukan gitu pelatihannya. Jadi mulai sekarang sudah mulai mencari games atau kegiatan icebreaker yang
bisa dilakukan secara virtual seperti itu. Mulai mikirin apa ya yang tepat, yang gampang bisa diikuti, kondusif gitu. Bu Dewi, ini ada yang diminta mengambil 3 barang itu dari pemateri dan menunjukkan di depan kamera. Bagus. Jadi kan dari awal peserta bisa menyimak. Nanti pemateri bisa memberikan apa namanya itu tadi meminta. Itu tadi artinya strategi Bu Ana, strategi bagaimana mengelola, menangkap kelasnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Jadi pada saat mengajar selain materi yang disampaikan adalah ice breaking yang disesuaikan, dan kalau bisa ketika nanti masuknya kepada apa ya, kepada Ibu Ios, maaf Ibu Ios siapa ya, bisa di mute Bu Ios. Oke. Jadi nanti kalau sudah nyampainya ke materi yang esensial, juga bisa game yang dilakukan itu substansinya berkenaan dengan materi yang akan disampaikan, kayak nge-clue gitu ya Bu Ana ya. Nah itu bisa sampaikan seperti itu. Jadi disiapkan, oh saya akan ngajar tentang perencanaan. Nah, apa ya ice breaking atau game yang cocok dengan itu, yang bisa memantik, memunculkan itu ke arah ke pembelajaran seperti itu. Nah ini mulai sekarang mulai disiapin nih sudah teman-teman, karena nanti mengajarnya berhubungan dengan mata ajar diklatnya gitu. Karena tentunya ice breaking yang kita dulu tatap muka tidak semua sepenuhnya bisa kita gunakan. Itu tadi kalau ada hal-hal yang kalau kita mau pakai seluruh panca indera itu kan posisinya harus pas ya Bu. Kalau kita supaya kelihatan gerak kaki, gerak tangan itu posisinya harus pas gitu. Kalau sebagai guru ke anak didik itu masih perlu menurut saya. Tapi ketika kita orang dewasa, ya harusnya mengkondisikan itu juga cukup sulit ketika dilakukan secara daring ya. Jadi silahkan nanti dicoba ya Bapak Ibu. Ya, kontrak belajar. Apa yang dimaksud dengan kontrak belajar? Kalau istilah kita itu kesepakatan ya, kalau sama anak-anak. Kesepakatan, iya. Antara peserta, betul. Benar sekali, kesepakatan antara peserta dan pengajar. Nah ini juga sangat diperlukan gitu. Tadi untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian apa ya ini supaya kegiatan pelatihan yang kita bangun itu juga berjalan dengan baik, itu perlu adanya kontrak belajar di awal gitu, apa saja. Nah sekarang kira-kira kalau kontrak belajar yang ada kita lakukan di online, kira-kira kontrak belajar itu seperti apa yang bisa dibuat? Oke, kita coba ya Bapak Ibu, silakan kira-kira kalau Bapak Ibu mengelola kelas secara daring, kontrak belajar apa yang Bapak Ibu akan sepakati dengan peserta? Oke, silahkan disiapkan dulu. Ya, disiapkan dulu nanti diruntun ya, diruntun apa saja kontrak belajar yang diperlukan untuk pembelajaran itu supaya berjalan kondusif dan dinamis ya, tetap dinamis. Oke, silahkan 1 menit. Nanti boleh moderator. Ibu Ios menghidupkan kamera. Nanti silakan ditulis dulu Bu, ditulis di kertasnya, aja Bu Ana. Ditulis di kertasnya nanti yang menyampaikan. Nah ini saya tambahin, sorry. Ya, kita silahkan teman-teman merancang kontrak belajar. Tapi kita tulis kontrak belajar yang dilakukan secara daring dan bagaimana membangun kontrak belajar secara luring. Jadi ada 2 konsep nih. Kalau saya daring, apa yang harus dilakukan? Kalau luring itu seperti apa untuk kontrak belajarnya? Oke, silahkan dipersiapkan dulu. Nanti kalau sudah siap, baru silahkan disampaikan. Yang sudah siap nanti boleh raise hand biar moderatornya bisa melihat siapa yang akan menyampaikan duluan. Ibu bisa tulis di kertas Ibu dulu, baru nanti Ibu bisa sampaikan yang
daring bagaimana, luring bagaimana. Jadi nanti diberi kesempatan, gitu kan Mbak Dewi ya? Iya, benar. Dinja. Kasih waktu 1 menit dulu ya, Bapak Ibu. Silahkan Silakan Ibu yang mau resign, silakan. Nanti saya akan bisa catat. Kasih kesempatan dulu Bu Ana, baru nanti boleh menyampaikan ya. Jangan lupa absennya ya Bapak Ibu. Absennya sudah di-share belum sama panitia? Absennya sesuai dengan materi ya. Silakan Ibu yang mau resign. Ditulis saja, mohon untuk didengarkan dulu ya. Ditulis saja di catatannya masing-masing. Kemudian nanti yang sudah siap silakan raise hand untuk menyampaikan secara langsung akan dipandu oleh moderator. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ibu siapkan langsung ya, yang daring apa, yang luring apa. Jadi nanti Ibu bisa sampaikan. Kontak belajar melalui daring dan luring. Bapak Ibu juga saya ingatkan ya, jangan lupa minum ya Bu ya. Mungkin bosan mendengar Ibu Dewi, silakan Ibu ngopi-ngopi dulu gitu ya, nggak usah terlalu tegang. Ada buah, makan buah Bu. Sudah ada yang bisa menyampaikan? Bapak Ibu silakan. Langsung daringnya apa, luringnya apa gitu. Jadi daringnya kontrak kerjanya apa, luringnya apa, nanti Ibu sama-sama itu. Saya Bu Ana. Oke Bu Kholifa, silakan. Kalau secara daring mungkin kita buat kesepakatan dengan peserta untuk menonaktifkan mic dan tetap menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Terus yang kedua, bisa jadi nanti kita mengharapkan keaktifan saat kita saat pengajar meminta tanggapan atau komentar itu yang bisa ditulis melalui chat atau melalui raise hand. Oke. Terus yang ketiga bisa kita sepakati waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita tepat waktu. Terus kalau secara luring kita buat kesepakatan untuk ini ya, keaktifan kita selama kegiatan tatap muka itu, selama pelatihan, terus waktu dan hal-hal yang ini ya, sama Ibu ya, tepat waktu ya Bu ya. Ya, tepat waktu dan meminta komentar atau aktif dalam berdiskusi. Oke. Baik dengan pengajar maupun sesama teman yang ada di kelompok, mungkin begitu. Baik, kurang lebih sama aktif sama ini. Oke, mungkin ada yang lain? Kesempatannya jauh-jauh Bu Ana. Yang jauh-jauh. Yang dari Berau. Marola. Ada Bu Marola, ada Pak Marola, sorry. Pak Marola. Ada Bu Lilis dari Berau, dari Kubar. Justina dari mana ini Bu Justina? Kubar, Mbak Justina. Ya, mungkin Mbak Justina bisa atau Pak Marola mungkin bisa mewakili teman-temannya kesepakatan kontrak belajar pada saat daring dan luring. Singkat aja Pak Marola. Oke Bunda. Ya. Kesepakatan kontrak belajar mungkin yang kita hadapi ini adalah untuk anak didik ya Bunda ya, atau gurunya? Pelatih. Pada saat Bapak pelatih seperti ini. Oh, pelatihan ya.
Yang pertama, mungkin kurang lebih dengan Ibu yang menyampaikan tadi, yaitu kita memaparkan kesepakatan atau aturan yang akan kita lakukan selama kegiatan pelatihan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap fokus pada kegiatan atau fokus pada apa yang kita kerjakan pada saat itu, terutama dalam penyampaian menerima materi dari narasumber, kemudian dengan tentunya dengan aturan yang ada, mematikan mikrofon tatkala tidak tidak menyampaikan sesuatu, maka itu dinonaktifkan. Kemudian sesekali kamera itu dimatikan tatkala memang mungkin kita pas izin. Itu kalau sepakati, ini kesepakatan. Kalau sekiranya aturannya tidak boleh mematikan kamera, maka jangan, karena sesuai dengan aturan tadi yang pertama. Kemudian di saat luring atau kegiatan tatap muka langsung, tentunya ada tata tertib yang telah dibuat oleh panitia. Tata tertib ini tentunya sudah mengulas dari kegiatan awal sampai akhir, itu sudah dituangkan di sana. Jadi dengan adanya kesepakatan itu, maka kita bisa menyampaikan persetujuan dengan peserta. Dan yang terpenting lagi adalah selalu mengingatkan, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa harus seperti ini, tapi kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak lalai. Mungkin itu dari aturan. saya. Oke. Ikuti aturan kali ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang akan memberikan sharingnya. Boleh dari saya. Siapa? Ibu. Ya silakan Ibu Sul. Ya, terima kasih. Intinya kurang lebih sama saja dari penyampaian pertama Ibu Khofifah dan Bapak Marola. Hadir tepat waktu, video dan mic dihidupkan, menyimak materi dengan seksama, kemudian aktif saat diskusi. Dan yang mungkin yang saya tambahkan, bisa memberikan masukan kepada pemateri untuk memberikan ice breaking pada saat terlihat peserta sudah mulai kelelahan, bisa kita memberikan masukan untuk ice breaking dengan memberikan lagu, tepuk, atau bergerak bagaimana. Itu untuk yang setiap peserta boleh memberi ya, oke. Ya, betul. Jadi pada waktu mungkin pemateri sudah melihat peserta yang sudah mulai goyah keadaannya, ya, jadi kita bisa memberikan, mungkin saya bisa nih memberikan ice breaking, ya. Oke. Untuk yang luringnya pun demikian, kurang lebih sama, hadir tepat waktu, menyimak dengan seksama, aktif saat diskusi, kemudian memberikan masukan juga pada waktu ice breaking. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Kurang lebih sama rata-rata sama. Mungkin Ibu Dewi bisa langsung memberikan tanggapan. Iya, sudah dilengkapin Bu Ana, sudah saling melengkapi satu jawaban dengan jawaban yang lain. Artinya itu tadi ya, di awal tujuan kita melakukan kontrak belajar itu untuk apa dulu? Untuk mengkondusifkan suasana kelas gitu, lebih mengenal juga peserta. Jadi intinya ketika kita menyampaikan sesuatu tuh kita tahu emosi psikologisnya audiensnya perlu ice breaking, audiensnya lapar, audiensnya butuh yang lain, juga kita harus membaca itu gitu, sehingga ketika kontrak belajar sudah dibuat di awal, tentunya ada kesepakatan yang sudah dibangun. Kapan waktunya harus masuk, kapan waktunya ketika meminta izin, apa yang harus dilakukan gitu. Bolehnya menyampaikan, boleh sampaikan secara chat atau apapun itu. Karena kalau tidak dibangun seperti itu, biasanya itu tadi nanti di tengah-tengah ada hal yang tidak
pas atau tidak nyaman, jadi cukup mengganggu gitu suasana belajar. Kapan waktu istirahatnya jam berapa, kapan waktunya minum dan lain sebagainya, dan boleh saling mengingatkan gitu. Jadi teman-teman seperti itu ya. Sama halnya kayak kita kalau ngajar atau kalau guru kan perlu juga scaffolding awal ya, supaya kelas itu kondusif, supaya anak-anak bisa mengikuti aturan yang ada di kelas. Jadi kelas ini kelas kita. Pelatihan ini pelatihan kita, jadi ya membangun komitmen atau yang membangun kontrak belajar ya kita. Maunya kita gimana supaya lancar kegiatan pembelajaran atau kegiatan pelatihan yang kita bangun tanpa harus merugikan satu sama lain gitu. Kalau kita hadirnya tepat waktu, oke, on time Bu, jam 8 tank, go gitu. Artinya ya udah, yang telat ya tinggal gitu, nggak usah diinikan karena kasihan yang sudah punya komitmen. Kalau yang sudah punya komitmen itu jam 8 sudah on masuk, kemudian kita masih menunggu yang lainnya nunggu hadir, kasihan gitu. Komitmen yang sudah baik ini harus kita juga apresiasi. Jadi sebaiknya memang dibangun kontrak belajarnya di awal. Di awal itu disampaikan, dibangun supaya kegiatan yang disepakatin itu bisa sesuai dengan berjalan dengan baik ya. Maunya tidak hanya dari satu arah, tapi dua arah. Apa yang dimau narasumber, juga kondisi yang dirasakan oleh peserta. Mungkin begitu ya Bu Anaya, tidak hanya anak-anak, tapi kita sendiri orang dewasa pun sangat penting gitu untuk membangun komitmen. Satu lagi mungkin Mbak Dewi bisa nyambung di sesi ini. Pelatih harus tahu benar siapa yang sedang dilatih. Tingkat sosialnya itu penting banget untuk mengetahui audiensinya ya, supaya tidak misalnya kita tahu guru-guru pemula, nah mungkin kita harus mengetahui strategi apa untuk guru-guru pemula gitu ya, itu yang harus difahami oleh pelatih terhadap audiensinya. Itu mungkin Mbak Dewi tambahan dari saya. Ya benar Bu Ana, itu tadi memahami yang kita aja ngobrolnya siapa nih. Saat ini saya bicara sama pelatih gitu. Jadi yang disampaikan adalah bagaimana memfasilitasi dan memantik ide-ide supaya muncul gitu dari teman-teman. Tapi ketika peserta, kita juga lihat nih nanti teman-teman menjadi pelatih di kelas dasar, ya kan? Nanti akan menjadi di kelas dasar modanya moda daring kombinasi, yang artinya teman-teman ini dilihat latar belakangnya, apakah latar belakang mereka itu sudah kuliah ataukah belum. Artinya ini akan mempengaruhi start kita masuk ini dari mana gitu, melihat mereka gitu. Kalau mereka dalam kondisi kayak yang maksudnya daerah-daerah yang baru, kemudian IT-nya juga kurang, artinya beda juga nih triknya gitu, cara menyampaikannya, cara membimbingnya beda. Nah kalau ternyata pesertanya sudah pada banyak yang kuliah, namun mereka nggak linear, nah startnya juga akan berbeda seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sangat-sangat diperlukan dulu untuk memahami audiensi yang kita hadapin itu seperti apa, supaya nggak berjalan sendiri, nggak ngerti apa yang dijalanin gitu. Jadi masukin aja, dijejelin gitu. Yang penting selesai. Nah, ini adalah istilahnya nih. Nah, kayak kita ngisi air ditumpah aja. Artinya kita tidak mengukur apakah tempat yang kita isi ini kapasitasnya cukup dengan air yang kita tuangkan, seperti itu Mbak. Pokoknya terserah deh lo mau nerima apa nggak nerima, ya udah gue kasih gitu. Nah, ini nggak nyampe kalau begini. Kalau kondisi seperti ini yang dibangun adalah di mana kondisi yang hanya satu arah gitu, tidak mau memahami bagaimana kondisi pesertanya. Tumpah aja, pokoknya sampaikan aja, yang urusan nyampe atau nggak nyampe, paham atau nggak paham itu urusan Anda gitu, bukan urusan saya dalam menyampaikan. Selesai gitu ya. Ini adalah istilahnya gitu. Ya. Tinggal dipilih, atau nih ini tempatnya kecil, tempatnya besar, tapi yang ditumpah kecil. Artinya gini, ini adalah posisi seperti tadi saya sampaikan, ketika audiensnya ini ternyata sudah dalam posisi banyak yang tahu gitu ya. Ini startnya sudah start yang lumayan lah gitu. Jadi berikan sesuatu juga yang membuat mereka menjadi terpicu gitu, terpantik, tertarik.
Kalau dia berangkatnya nanti terlalu rendah atau terlalu biasa, kan udah tahu jatuhnya begitu. Jadi memang sekali lagi kita harus memahami audiens ini mulainya dari 0 atau mulai dari angka 5. Kita harus memahami itu sehingga yang kita sampaikan itu memang dibutuhkan. Orang dewasa itu akan mendengarkan sesuatu yang dia butuhkan, ya kan ya. Beda sama anak-anak. Kalau anak-anak namanya masa sekolah, ya dia belum tahu itu dia butuhkan atau enggak. Kayak orang kuliah, orang belajar tuh udah kampung aja. Tapi orang-orang kayak kita yang sudah umurnya sudah segini-segini, sudah lumayan-lumayan angkanya, itu ketika kita sebagai pelatih, ketika kita sebagai guru, itu pada saat kita mengajar, ya itu kita akan mendengarkan jika yang disampaikan oleh orang tersebut itu kita butuhkan. Kalau nggak kita butuhkan, biasanya ya sekedar lewat iklan gitu. Jadi yang harus dipahami adalah itunya. Orang dewasa seperti itu cara belajarnya, beda dengan cara anak-anak ya Bu Ana, menginquire-nya banyak gitu. Cara mencarinya dia nggak tahu dia butuh atau enggak, dia penasaran. Orang dewasa nggak merasa dia bikin pusing aja, bikin tambah pusing, males, pasti gitu deh. Itu udah tambah beban. Bahaya. Tambah beban hidup gitu. Apalagi kalau dipilih diklat itu orangnya tidak tepat, terpaksa dia harus ikut. Sia-sia itu pelatih. Ya, benar. Kadang tujuannya untuk sertifikatnya dan ya hal-hal yang gitu. Dia merasa tidak butuh ilmu itu, tapi perlunya lain gitu. Nah ini juga beda biasanya. Hanya keterpenuhan yang akan dia lakukan gitu, tapi bukan menjadi bagian dari kegiatan tersebut ya. Ini adalah asas pelatihan, komitmen bersama, pelatihan orang dewasa, semua peserta taat pada asas pelatihan, kemudian kesetaraan itu sama. Jadi artinya saat ini pun saya yang berbicara di sini kan kita sama-sama ya, sama-sama pengajar. Saya dan teman-teman itu posisinya sama. Teman-teman juga nanti akan menyampaikan, saya juga saat ini menyampaikan. Jadi ketika kita sebagai pengajar, posisi kita itu menyampaikan dan menerima. Gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan, menerima feedback dari teman-teman, menerima tambahan-tambahan, menerima masukan-masukan, karena belum tentu apa yang saya sampaikan itu semuanya sudah mampu mewakili gitu yang diperlukan. Jadi boleh saling berkontribusi karena saat ini posisi kita sama-sama pengajar, bukan sebagai narasumber atau peserta. Saat ini posisi kita sama-sama sebagai pengajar. Saya tim pengajar, teman-teman juga sebagai tim pengajar seperti itu. Ya. Silakan kalau untuk metode pelatihan yang seperti apa. Nah, kalau kayak kuliah itu ada yang pakai GC gitu, Google Classroom gitu ya. Mungkin kalau sesekali pelatihan masih bisa gitu, tapi kalau setiap hari kan nggak interaktif ya. Kalau GC interaktifnya itu hanya lewat chat gitu atau pelatihan lewat WA group. Saya sendiri nggak betah saya kalau pelatihan itu hanya dari WA group, harus membaca instruksi karena memang tipe kita itu cara belajarnya kan nggak sama ya, dan orang dewasa juga punya cara menerima pesan itu juga berbeda gitu. Mungkin ada yang nyaman dengan membaca gitu secara rigid runtuh, tapi ada yang nggak nyaman, apalagi orang-orang yang visual dan audio gitu terbiasa mendengar. Itu kalau hanya disuruh memahamkan sesuatu dengan bacaan itu agak cukup sulit. Jadi perlu mendengarkan begini juga. Oke, kemudian ini ada materi dan alur. Proses belajar bagi anak-anak dan orang dewasa tidak sama, ini tadi yang saya sampaikan ya. Kalau bagi anak-anak sifatnya mengumpulkan pengetahuan, itu tadi eksplorasi. Belajar bagi anak-anak juga adalah eksplorasi, semua hal dia ingin coba, semua hal ingin dia lakukan. Dia nggak tahu itu manfaatnya apa, tapi rasa ingin tahunya anak tinggi. Nah, sedangkan bagi orang dewasa itu lebih menekankan untuk belajar itu untuk apa dia belajar. Jadi ada alasan, kenapa aku harus dengerin kamu? Kenapa aku harus ngikutin kegiatan diklat ini? Pasti ada alasannya. Nah, alasan teman-teman, satu saya yakin tuh, supaya nanti tahu dan bisa menyampaikan kembali gitu. Karena memang ada hal yang baru yang perlu di-upgrade supaya tanggung jawab kita sebagai pengajar juga bisa kita lakukan dengan baik. Nah, itu kita
pasti niatnya supaya kita tahu gitu, supaya kita tahu untuk apa kita belajar ini, untuk apa kita ikut kegiatan ini. Selain kemarin juga dipanggil, gitu. Tapi ada niat yang memang intinya tidak samalah dengan anak-anak. Kalau anak-anak memang mengumpulkan atau mencari banyak hal karena terbentuk dari rasa inquiry-nya, rasa ingin tahunya. Tapi ketika orang dewasa pasti ada alasan. Kenapa aku harus belajar? Seperti itu. Kalau dia tidak merasa butuh, dia nggak akan mencari kalau orang dewasa. Kalau anak-anak nggak seperti itu ya. Fasilitator sudah punya silabus materi pengajar sebagai hasil analisa. Nah, seperti ini teman-teman boleh memodifikasi nanti untuk menyampaikan seperti kayak diklat, mata diklat itu kan seperti itu juga ya. Ada mata-mata ajar yang sudah memang dibuatkan, namun itu bisa dikombinasi, bisa disesuaikan dengan contoh-contoh saat ini. Saat ini kegiatan pembelajaran itu ada yang daring, ada yang tatap muka. Mungkin bisa ditambahkan dengan contoh-contoh real seperti kondisi sekarang. Karena kadang-kadang kan sepenuhnya tidak bisa sepenuh juga materi yang kita dapatkan itu blok kita pakai. Enggak. Jadi harus tetap ada yang diubah, ada yang ditambahkan, ada juga yang disesuaikan seperti itu ya. Oke, yang terakhir tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa orang dewasa antusias belajar ketika materi itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia merasa tidak perlu ya udah gitu, sekedar aja gitu ya. Ya ini faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya orang dewasa, ada psikologis dan fisiologis. Ada kebutuhan, wawasan, motivasi, perhatian, logis, gestur. Ini secara psikologis. Jadi ini secara psikologis kita tahu memang kita butuh ilmunya. Kita perlu mengupgrade wawasan kita. Kita punya motivasi untuk belajar. Kemudian gestur fisik kita siap. Fisik kita siap sehingga perhatian dan kita bisa menerima itu dengan baik. Gitu. Kemudian pendengaran, penglihatan, dan artikulasi. Nah ini adalah bagian yang menambah itu tadi saya sampaikan tidak semua orang nyaman belajar itu dengan hanya membaca sendiri, membaca mandiri. Gitu. Nah, itu nggak semua orang nyaman dengan cara belajar seperti itu. Jadi kita butuh orang menyampaikan, ada pemantik yang kita dengarkan. Oh, kadang-kadang gestur kita pun itu dibuat itu yang menjadi cantolan gitu. Pada saat kita menyampaikan, pas ada sesuatu yang memang ditangkap berbeda sama pendengar itu, jadi ingat itu gesturnya narasumber saat menyampaikan atau menjelaskan atau menjawab itu. Nah itu bisa dijadikan bagian dari dia mempengaruhi kemampuan daya ingatnya gitu dia yang menerima seperti itu, dan butuh melihat juga gitu selain materi ya orang yang menyampaikan dan sebagainya gitu. Artikulasi yang jelas saat kita menyampaikan, artinya apa ya, kita itu pada saat menyampaikan selain kita menyampaikannya dengan rigid secara runtun, juga bahasa yang kita gunakan bahasa yang mudah difahami, kecepatannya apa ya, kalau kecepatannya speednya ada yang kadang kan ada yang agak kecepatan, ada gelembetan gitu. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Nah itu juga perlu kita perhatikan apakah ini bisa didengar dengan baik dan diterima dengan baik. Penglihatan juga gitu. Kita juga ketika kita melihat kita jadi posisi kita sebagai pengajar, artinya kita akan dilihat ya, kita harus bisa membuat yang melihat kita itu nyaman gitu ya. Melihat kita tuh nyaman itu artinya kalau kita ibu-ibu padu padan pakai baju gitu, yang mungkin yang berhijab, warnanya dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari sesuatu yang nyaman atau tidak nyaman dilihat, itu mempengaruhi fokus dan matanya peserta. Memang ada orang-orang yang sekarang kalau anak-anak muda malah sebenarnya kan tabrak bright. Ada yang nyaman dengan visual yang seperti itu, tapi juga ada yang tidak nyaman. Jadi kita juga harus bisa menempatkan supaya psikologis dan psikologis yang melihat itu terpenuhi gitu, oleh apa yang kita sajikan gitu. Nyaman gitu ngelihatnya, nyaman, pas gitu. Komposisinya pas, nggak berlebihan, nggak juga ala kadarnya gitu ya. Jadi kalau kita saat kita mengisi itu perlu juga kita perhatikan itu.
Selanjutnya materi dan alur pelatihan, fasilitator, silabus, ya ini meta plan, menyusun harapan dan kekhawatiran, kemudian silabus materi. Nah untuk materi ini sebaiknya setiap materi yang kita buat itu materi yang kita sampaikan itu adalah materi yang kita buat sendiri ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa tahu apa sih yang mau kita sampaikan. Karena kalau blek make punya orang biasanya kan setiap materi itu beda ya. Cara urutnya gitu, mau menyampaikan satu narasumber dengan narasumber yang lain. Nah, ketika kita itu pakai punya orang, belum tentu alur berpikirnya itu sama dengan kita. Ya, kita pelatih nih, teman-teman sudah pelatih, jadi tidak langsung main pakai punya orang kemudian ditaruh, tetapi dimodifikasi lah, dilihat apakah runtutan yang mau kita sampaikan ini sudah sesuai dengan gayanya kita, dengan apa yang kita pikirkan, dengan rancangan kita, gitu. Karena kalau tiba-tiba make aja langsung punya orang lain, kemudian cara berpikirnya dia kan tidak sama dengan kita. Nah, pas kita mau nyampaikan nanti ada yang blank. Jadi sebaiknya materi itu juga disajikan dan bisa disajikan sendiri dan bisa disampaikan dengan mudah seperti itu ya. Oke, boleh kalau ada tanggapan. Sudah ya. Oke, sekarang kita mau main games dulu. Sebelum main game ada pertanyaan, silahkan. Silakan Ibu-ibu. Atau sudah mulai ngantuk? Turun ini. Boleh minum kalau gitu. Minum silakan. Silahkan minum, isi oksigen. Silakan. Sambil ya ibu-ibu, nggak usah tegang. Nggak ada yang tahu kalau ibu sedang nyemil apa gitu. Bagi-bagi kalau bisa Bu Ana nyemilnya. Dikirim. Lempar pakai Zoom. Oke, ibu-ibu bisa dilanjut atau masih ada yang mau bertanya? Kita nge-game aja dulu Bu Ana. Oke, silakan. Oke, sebelum saya ke slide ini, sebenarnya slide ini dulu baru game. Kita game dulu ya, ibu-ibu ya. Bu Ana, saya perlu bantuan. Silakan. Gimana ya kita buat yel-yel yang mereka tuh terlihat on semua gitu Bu Ana ya? Ya kita minta mereka untuk buka video, kita coba slide besar, saya coba masuk kok nggak bisa buka ini slide besar ini, mungkin host bisa dibuka. Bapak Ibu, kita sepakati yuk kita buka slide, buka ini video semuanya. Buka mic sama-sama. Nanti betul 1-2 menit kita akan melakukan game yang dipandu oleh Ibu Dewi. Mungkin silakan Mbak Dewi. Kalau dulu saya mau dengar suaranya dulu. Oke, panggil aja. Ya. Oke, hai Bapak Ibu. Hai. Kalau hai jawab hai itu ya Bu Ana ya. Iya. Halo gitu. Kalau hai jawab apa? Halo. Halo, hai. Iya. Halo, Bu. Hai. Enggak apa-apa, Bu. Soal aja biasa. Oke, kita mau main game kecil-kecilan ya. Kita juga teman-teman main games. Kita main games. Uji fokus. Oke, silakan mute dulu. Di-mute dulu sebentar, oke. Bagaimana clue-nya Bu Dewi? Oke, kita mau buat games untuk menyusun huruf ya. Ini game message up work. Silahkan peserta menulis di chat huruf-huruf yang sudah saya acak menjadi satu
kata yang bermakna. Itu ya. Yang jawabannya benar dapat 10, nanti dapat hadiah dari Bu Ana. Silakan. Yang salah belajar nanti. Kau kan sudah belajar, Mama lagi yang belajar ya. Oke, silakan Ibu. ada yang perlu di mute dulu. Siapa ya? Yang salah nanti dapatnya 5 poin. Maaf dengan Ibu Nurul kali ya. Ibu Nurul. Di mute dulu. Ibu Nurul, Ibu Yus. Oh sudah, Ibu. Oke. Oke, kita kasih waktu berapa lama Bu Ana? Bu Ana bisa Pak lihat 2 nanti. menit aja, 2 menit aja. Ini ada 4 kata. 4 kata menjadi kalimat. Ini ada 4, susun aja. Oke. Berarti 10 detik ya satu kata ya. Detik. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 10 stop gitu. Lanjut yang kedua ya. Silahkan di ramcuk ya di room chat Ibu-ibu. di room chat. Satu-satu ya. Kita akan lihat. Kita lihat nanti Bu Ana siapa yang skor tertinggi. Bu Ana sanggup ya? Ya. Oke, kita lihat kata yang pertama. Silakan ditebak. Kata apakah dia? Ayo. Tulis di room chat. Oke, sudah ada ini Ibu Siti Khalifah. Perkembangan bagaimana Mbak Dewi? Iya. 1. Terus habis ya waktunya stop. Ya. Stop. Habis waktunya stop. Ya. Jadi jangan lagi. Kalau sudah ada jam sudah stop. Ya. Silakan catat yang benar Bu Ana. Ya. Oke. Berarti yang lainnya kita anggap salah itu kalau yang menjawab. Yang pertama kita. Ya, cepet-cepetan nih kalau sudah stop. Pertanyaan kedua. Ayo fokus. Teng. Silakan. Kata apakah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oke, kata ketiga. Oh, apa ini? Inquiry dari Ibu Asmiar. Ya. 10. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kata ketiga. 1, 2. Sorry. Ayo, cepat ini gampang sekali. Salah. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ini, ayo. Sudah yang ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sehat tadi nggak jadi, Bu. Lospat. Oke. Sudah? Stop ya. Ya, sudah banyak jawab. Sudah? Ya. Ada berapa yang betul, Bu Ana? Ada. Ada yang betul 3-3-nya nggak? Ada. Terus? Ya sudah cukup 3 aja. Oh sudah kan? Ya. Ada, betul. Nanti minta panitia ya hadiahnya. Nanti minta panitia hadiahnya. Ada yang 1 orang jawab 3-3-nya benar? Nah, masih 1-1. Oh, masih 1-1. Karena kecepatan. Oh, cepat-cepatan. Oke. Siapa jawab, Bu Ana? Tadi yang menjawab pertama Bu Khalifah. Yang kedua Inquiry Ibu Asmina kayak. Terus yang jawab Ospat ada beberapa, ada Bu Musdalifah, ada Bu Timbul, Bu Husnul, Bu Siti Kalimah, Bu Masriyah ya. Oh maaf, Masriyah tadi. Iya kurang rupe memang Mbak Dewi tadi. Oh iya Kak. Masriyah koreksinya. Oke. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita mau kerja kelompok Bu Ana. Nanti ada brain jam. Ini nanti kalau sempat kita sama-sama ikutin. Saya akan putarkan karena sudah hampir jam 11. Mbak Hera, kira-kira sudah breakout room-nya sudah? Ini enggak? Sudah siap belum? Oke, sudah. Ini saya siapkan. Nanti saya share kelompoknya ya. Oke, teman-teman, untuk pembagian kelompoknya itu satu kelompok isinya 5-6 ya, Mbak Hera ya. Ya.
Dan itu Saya sudah share, ada Bu. di Sudah saya share di grup. sudah di-share di grup. Jadi silahkan nanti masuk ke breakout room yang ada di laptop itu, ada di ujung. Itu silahkan diklik, nanti akan muncul artinya kelompok 1, kemudian ada kelompok sampai berapa? 9 ya? 9 kelompok karena ini adalah 9 mata diklat nanti yang akan diajarkan. Masih ingat ya Bu ya? 9 mata diklat yang mau diajarkan itu apa saja? Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini kita akan membuat, mari kita identifikasi untuk kerja kelompoknya. Jadi kelompok 1 nanti akan masuk di dalam breakout room itu 1 kelompok. Nah, nanti silahkan masuk di klik-klik itu, ikut join-join sesuai dengan breakout room-nya. Kemudian silahkan diidentifikasi untuk kelompok 1 artinya nanti modulnya adalah modul konsep dasar PAUD. Nah, untuk mengajar konsep dasar PAUD, kira-kira ice breaking apa yang sesuai seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi ice breaking-nya itu kalau kita sudah mengajar mata diklat, kalau bisa adalah clue yang nantinya bisa mengkonektingkan cara berpikir kita kepada mata ajar yang akan kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi nggak hanya icebreaker yang tanpa tujuan gitu ya. Silahkan kalau itu icebreakernya apa, apakah bisa digunakan daring, apakah bisa digunakan luring ya. Kelompok 2 artinya perkembangan anak, kelompok 3 pengenalan ABK, kelompok 4 cara belajar, kelompok 5 dan seterusnya silahkan dibaca sampai etika. Itu sudah, ini adalah 9 mata diklat yang nantinya akan teman-teman ajarkan. Kira-kira kalau teman-teman mengajar itu icebreaker apa yang teman-teman siapkan, baik itu secara daring maupun secara luring. Mungkin itu saja bukan instruksinya, clue-nya atau yang nanti teman-teman perlu kerjakan. Nanti saya akan kasih waktu 5 menit, 5-7 menit paling lama di dalam kelompok. Hari ini mengawali tugas kelompok supaya nanti tugas kelompok lainnya selanjutnya tidak bingung untuk masuk breakout room. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Kita akan masuk ke breakout room 5 menit, setelah itu kembali lagi ke room besar ya. Jadi di breakout room itu tugasnya hanya untuk diskusi saja. Setelah diskusi nanti bisa disampaikan. Kalau ada yang mau mengerjakan di laptop jauh lebih enak. Ya, jadi jauh lebih enak langsung nanti terlihat icebreaker-nya yang daring dan luring seperti apa, bisa di-share screen ya. Nanti di-share screen dan disampaikan. Oke, karena waktunya tidak banyak, saya ada pertanyaan dulu sebelum masuk. Ya, yang kurang jelas itu sudah di-share teman-teman, nanti masuk di kelompok berapa itu sudah ada nomor urut yang sudah disiapkan oleh panitia. Tinggal Ibu nanti nomor berapa yang Ibu sekarang? Saya bisa bantu bacakan ya. Untuk kelompok 1 nomor urut 1 sampai 5. Kelompok 2 nomor urut 6 sampai 10. Kelompok 3 nomor urut 11 sampai 15. Kelompok 4 nomor urut 16 sampai 21. Kelompok 5 nomor 22 sampai 27. Kelompok 6 28 sampai 33. Kelompok 7 34 sampai 39. Kelompok 8 40 sampai 45. Kelompok 9 46 sampai 51. Nah, setiap kelompok itu akan membuat materi sesuai dengan modul yang tadi disampaikan Ibu Dewi. Ice breaking ya, bukan materi ya Bu Ana ya. Ice breaking sesuai dengan mata ajar. Kelompok 1 berarti mata diklat tadi yang konsep dasar tadi ya, sesuai dengan urutan. Oke, kalau sudah bisa dipahami, mungkin Bu Ana dipersilakan untuk masuk breakout room karena waktunya udah nggak lama. Saya sampai jawab. Silakan, itu ada sudah di bawah itu ada tulisan breakout room. Ibu bisa langsung bergabung di breakout room yang sudah. Mbak Hera sudah siapkah breakoutnya? Belum Bu Ana. Belum semua. Belum ada Bunda. Tadi ada, hilang lagi. Sebentar. Tempat saya sudah ada. Hilang lagi, mungkin lagi dipersiapkan. Hai, Bu Rini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Aduh. Belum. Oke, ditunggu ya. Masih di
Oke, sudah paham ya, Bapak Ibu ya. Mbak Dewi, mohon maaf, apakah kelompok itu nanti berlaku untuk semua narasumber? Artinya Ibu sudah punya kelompok. Sampai di LMS nanti itu sama kelompoknya yang akan di mereka modul itu yang akan dibahas nanti. Ya, sampai akhir. Jadi Ibu bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah diurutkan tadi ya, Bapak Ibu. Maaf Ibu, mohon maaf, tolong diulang untuk modulnya Ibu. Baik, saya share ulang ya sambil nunggu. Iya. Bisa difoto aja. Mungkin bisa di-share di grup Ibu, mungkin bisa di-share di grup saja Bu. Oke. Udah di-share di grup Bu, disilahkan lihat di grup PCP. Sama mata ininya kan Mbak? Mata modul. Yang ini aja saya print screen ya. Jadi perlu saya ulangi, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu nanti bekerja sama dan kelompoknya, itu tadilah teman kelompoknya yang harus selalu berkomunikasi. Dan teman-teman boleh loh membuat grup kecil bersama kelompoknya untuk berkomunikasi supaya mudah. Begitu kan Mbak Dewi ya? Ya. Supaya lebih mudah. Foto saya nyempil. Oke, sudah ada nggak breakout room-nya? Belum ya? Silakan Ibu masuk ke breakout room yang sudah disiapkan. Langsung aja yang kotak kecil 4 itu di bawah. Belum muncul di saya. Masih belum kayaknya. Sudah. Belum ada Bu Ana. Belum muncul Mbak Ana. Itu ada itu di depan. Ada. Nah itu sudah ada Bu. Sudah digeser ke bawah, itu yang bawah itu kelompok 1 join langsung join aja. Ibu tinggal join aja. Jadi di bawah itu ada kotak 4. Nah, tinggal diklik, nanti Ibu tinggal masuk ke kelompok yang sudah tadi dikelompokkan. Silakan. Belum ada Bu Ana tempat saya. Punya saya sudah ada ya? Belum ada Bu Ana. Belum ada. Ada yang pakai HP ya? Belum pakai laptop Bu, ini komputer Bu. Saya pakai laptop tapi belum ada. Belum kelihatan. Tidak muncul. Mungkin aplikasinya Bu, aplikasi Zoom-nya Bu. Aplikasi Zoom-nya pakai yang terbaru ya. Tapi biasanya langsung masuk kita pakai terbaru Bu Era. Kita pakai yang terbaru tapi nggak muncul. Iya, belum muncul. Bu, mohon maaf Ibu Dewi. Ya. Mohon maaf Bu Dewi. Mungkin setelah membuat breakout room, diklik close all room supaya muncul di peserta. Mungkin karena di kami terus terang belum ada. Terima kasih. Yeah. Mbak Ira udah dicoba? Tadi muncul di saya, sekarang juga nggak muncul di saya Mbak Ira. Tadi muncul, ini ada nih. Saya coba ya. Saya masuk ke kelompok 1. Yes. Mana coba masuk. Saya nggak muncul, belum muncul juga sama. Saya nggak muncul juga. Ini masih 66 satu di dalam grup ini. Mungkin breakout room-nya harus menarik peserta satu-satu kali bukan kami yang join. Nggak ada muncul icon breakout room di bawah. Sebentar ya. Hostnya yang harus menarik pesertanya. Iya bentar ya. Iya, coba ditarik pesertanya Bu. Sakit nanti tarik-tarik Bu. Jangan. Bentar. Juga nggak muncul ya. Belum. Ini juga belum muncul breakout-nya. Bunda mohon maaf, mungkin di sini sudah muncul ya, di tempat saya sudah muncul. Di kami belum Bu. Teman-teman di samping pos itu ada kotak segi 4 ya. Nggak ada Bu, Happy. Saya juga belum. Belum ada Bu Happy. Belum ada muncul Happy. Belum ada. Oh di sini sudah muncul tempat saya. Iya. Sinyalnya bagus. Iya, pengaruh sinyal kali. Iya, sinyal kita belum muncul. Susah ini kalau kerja kelompok gimana caranya kalau nggak breakout?
Ya, sebentar Mbak Dewi, saya susun dulu. Iya. Oke. Ya, sambil saya menghabiskan materi Bu aja. Diana sudah masuk ke room. Bu Diana ya. Iya, ada yang muncul, ada yang enggak. Dia sudah masuk ke kelompok 1. Pak, itu yang di more itu bisa nggak kalau dari situ? Di more itu ada, diklik di more itu breakout. Ya, bisa juga dari more. More itu diklik ya, sudah ada muncul breakout room. Terus di bawah itu memang digeser ke bawah ada kelompok-kelompok, tinggal join. Ini sudah masuk di kelompok 1, Bu Kus, Bu Siti Badria. Bu Ana pakai 2 device ya? Enggak. Kok bisa masuk lagi di sini, Bu Ana? Kelompok 1 itu kan di kelompok 1 sampai 5. Tapi kalau nomor urut banyak kan kelompok 6. Kelompok 7 nih belum ada nih, Bu. Rumani. Halo, apa kabar? Halo, assalamualaikum, Bu Rumani. Ya. Kamu lagi di satu kelompok nih. Saya tuh pakai apa dan pakai ini. Ya belum muncul ini kelompok kita nih, Bu. Mungkin pakai HP aja ya, Bu ya. Ada yang reset kenapa ya, Bu Iyo? Silahkan bicara kalau emang mau reset. Ini Ibu Rumani Sudah muncul semua. saya ingat ya. Ini suaranya mendengung. Bu Iyos atau Bu Nurjana yang reset ada yang mau disampaikan? Enggak, mau nanya juga, dikirain saya aja yang belum, Bu. Oh. Ditunggu dulu ya. Masih ada yang belum muncul ya? Berarti kita coba sampai bisa masuk karena nanti ini kan akan menjadi kelompok selanjutnya ya. Biar kita coba. Bu Hera perlu keluar dulu nggak? Nanti masuk lagi. Oke. Harusnya enggak deh, Bu. Tapi sudah ada yang masuk, Bu. Nanti malah ini lagi. Baru Bu Ana yang masuk, baru Bu Ana sendiri, yang lain belum ada yang masuk. Oh gitu. Saya sudah cek ini, baru Bu Ana yang masuk dan Bu Ana kembali lagi ke room besar ini. Belum ada yang masuk. Muncul. Sudah muncul. Ya, silakan join. Bu. Ya, silakan. Silakan. Bu, ya 5 menit ya Bapak Ibu, nanti ditarik lagi ke sini. Belum. Itu sudah ada Ibu, sudah muncul 3, 4 ya, orangnya udah masuk itu. Silakan join, yuk, join silakan. Saya mana ya? Klik join ya, sesuai dengan kelompok. Sudah pada masuk, Bu. Ya. Ini yang masuk yang saya lihat ini malah yang asesor ini. Yang paham. Di breakout kotak Bu itu diklik, nanti ada nama kelompok-kelompok. Silakan join sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya belum muncul. Yang kelompok 2 nih baru 3 orang. Nggak masuk. Kelompok 4 baru Bu Kus. Kelompok 3 belum ada yang join. Belum ada yang muncul. Sabar. Kelompok 3, kelompok 4 baru 1 orang. Kelompok 6. Kelompok 6 kayaknya udah banyak. Sudah nggak muncul. Saya belum ada. Saya kelompok 6 kayaknya. Kelompok 6 3 orang yang sudah masuk. Ya, masih 36 orang nih belum join. Saya mana ya? Tidak ada modalnya, Bu. Nggak bisa masuk. Apa harus live dulu, Bu? Enggak. Oke, coba dulu. Coba kalau yang memang ada kesulitan boleh live. Masuk ya, lagi Bu, ya. masuk lagi Di link aja kali, Bu. Di link aja. Ini dari tadi kita nggak bisa. Oh, kita Oke. masukkan Bu jadinya. Dina berarti kelompok 1 ya, Bu Dina. Mohon dibantu aja teman-teman di assign to aja saya yang masukkan. tidak bisa masuk. Iya, boleh, Ya. boleh tolong di Yang tidak bisa masuk di assign to aja. Jadi saya sudah masuk keluar lagi Bu Hera. Oke. Bu Hera, semua Ya. 5 kah? Jadi otomatis Bu, ada yang saya share karena ada yang 5, ada yang 6. Dilihat ya. Tolong dibantu. Ada 5 dan ada 6. Nih tinggal Bu Rumani, Bu Emi.
Mbak Lilis belum masuk. Bu Lilis di kelompok nomor berapa ya Bu Lilis? Lihat dulu. 5. Saya di nomor 4 Bun, belum masuk. Ya, Bu Kus tadi masukkan lagi. Bu Mas Ria, nomor 26, nomor kelompok berapa Mbak Dewi, minta tolong dibantu dilihat aja. Saya ini kan. Oke. Sebentar. Ibu Dewi izin, tadi saya ada tamu. Saya kelompok berapa ya? Bu Lastri nomor berapa? Bu Rumani nomor berapa Bu? Ditulis rename-nya Bu, dikasih nomor urutnya Ibu. Bu Rumani. Menurut saya nomor berapa Bun? Ya, teman-teman yang belum rename-nya belum diberi nomor urut, mohon diberi nomor urut ya, supaya kita bisa membaca. Oke. Ya, nomor urutnya. Ya, dicari di ini Bu, sudah kami share di ini di grup Rumani nomor 35 Bu. Nomor 35. Ya, di kelompok nomor Bu Anu. 35. Kelompok berapa di situ? Tadi ada tamu jadi enggak. Mas Ria nomor 26 dilihat di grup Bu. Kelompok berapa di situ Bu? 5. Nomor Rumani kelompok 7 Bu Hera. Kelompok 7 ya? Ya. Musinah RA Nisnah ya, Ya, enggak kelihatan. Nanti rename-nya dikasih ini ya, dikasih nomornya Bu ya di depannya ya. Ibu Yas kelompok 4 Bu, Bu Baira. Ibu Ios kelompok 4. Ya, itu belum dikasih rename-nya juga belum. 19 Bu Yas ya nanti. Bu Dewi. Ya. Kayaknya Bu Hesti salah masuk kelompok. Keluar aja breakout. Itu saya lihat di daftarnya, mestinya di kelompok 3, dia kelompok 2 masuk. Lagi Makanya banyak. dia itu nggak fokus berarti. Lagi acara di pokarnya. Iya, betul. Ibu Nurmala belum masuk itu. Ya, Bu Jumriani, Bu, karena nggak ada nomornya jadi saya nggak. Bu Nurmala kelompok 6. Bu Nurmala bisa di rename kali ya di depan itu Nurmala. Ini 2 kah ini Bu Rumani tadi kayaknya sudah saya. 3. Saya kok nggak bisa ngerename ya Mbak Ira? Saya assign tuh ya. 35 berarti. Bu Nurmala. Nurmala kelompok 6, nomor 33. Ya. Suruh kembali lagi tadi ya ke sini ya, habis itu ya. Cuma untuk nyoba masuk ya ini. Enggak, bahas Bu. Bahas apa? Tadi itu Bu, Mbak Bahas Dewi. ice breaking. Ice breaking kan? Bu Nurmalan kelompok berapa tadi? Kelompok 6, nomor 33. Kelompok 6. Bu Nurmala dikasih ini ya. Nomor. Nomor. Terus ini Bu Hatifah Igra. Bu Hatifah Igra. Ini siapa? Kamu kah? Oh, ya tamu ini. Bu Hatifah Igra dari Balikpapan. Bu Hendriana. Bu Jumrani. Nomor berapa Bu Jumrani? Kelompoknya kelompok berapa? Ini bukus Bu Hera. Bukus belum pindah. 21 kelompok 4. Dan Ibu kami ucapkan selamat datang di acara kegiatan bimbingan teks. Ada kelompok 4 Bu Hera. Oh, dia di kelompok 4. Harusnya masuk Ya, di kelompok 4. Iya di kelompok 4 Bu. Ya, belum ditarik ke sana. Belum ditarik. Tarik Bu. tempat saya malah buku sudah masuk di di kelompok 4 ya bukus. Malah masuknya di kelompok 4 saya lihat di sini. Iya, Ya. Bu. Ini masih sama 4. kita ini, masih di room besar ini. Bukan, saya assign-nya itu tidak ketemu namanya bukus, ketemunya di kelompok 4 malahan. Tidak ada, saya tidak bisa menarik. Ibu coba keluar dulu Bu dari itu. Sudah keluar Bu. Sudah keluar. Sebentar ya.
Yang belum masuk Bu Jumrani nih, belum masuk nih. Bu Jumrani kelompok berapa Bu? Mbak Dewi? Di sini nggak ada sudah Bu Jumrani. Oh, sudah kah? Tapi kok nggak masih ada. ada. Bukus yang masih ada Mbak Hera. Kelompok 20. Oh, ini ada Bu Jumrani. Kelompok 4 nomor 20, Bu. Kelompok 4. Oke. Bu Miss. Nah, ini PPU. Oke. Sudah tidak ada lagi. Nah, buku saya tidak bisa melihat di assign-nya karena unassign-nya karena buku di tempat saya terlihatnya ada di kelompok 4. Harus dikeluarkan ya. Keluarkan dulu dari kelompok 4, kembalikan aja dulu ke ruang utama. Baru masukkan lagi. Terus yang masuk kemana, Bukus? 4. Ibu, nah itu sudah di 4 kok. Ya itu, dia sudah di 4. Tapi nggak muncul. Ibu keluarkan dulu nggak apa-apa. Dia tadi ada tulisan not join. Iya kan. Atau keluar dulu Ibu, nanti masuk Zoom lagi. Mungkin karena sudah di sini terbaca masuk, jadi enggak bisa masukkan lagi. Ya. Mana? Keluarnya dari mana? Ibu. Mungkin dikeluarkan Bu Hera dulu, Bu. Saya cari ini nggak ada. Iya. Gantian lagi ya, sahabat. Ya, Bu siapa? Bu Dewi tadi belum ada perintah memilih ketua ya di setiap perkelompoknya. Kenapa Bu Hera? Belum memilih ketua di setiap kelompoknya. Tidak ada ketua, Kayaknya siapa belum ada. sekretaris. Nanti biar mereka aja yang di sana diminta ya. Oh, saya share di grup aja ya, di grup PPP. Memilih ketua di kelompok. Oke, buku saya pindah dulu. Ya, tadi belum diarahin. Sibuk dengan ini. Suruh pilih aja ketuanya siapa. Ya. Kelompok 5 kok banyak banget ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang masuk 9 orang. Apa kelompok 5? Nih, Kenapa kelompok banyak 3 benar 5 orang. Kelompok ini 9. Ya, Pak Ali, mohon izin. Ibu siapa tadi dari Balikpapan? Siti Julaiha, ya. Bu Salamah tadi izin nggak sanggup ya, Bu Rolita. Ini cariin pengganti kali itu. Apa kenapa Bu Salamah? Parah dia Bu, telepon aku suaranya aja. Kayaknya dia habis vaksin itu malah jadian. Mungkin vaksin kondisinya dia nggak fit kayaknya itu. Tapi tadi chatnya belum muncul gitu. Tadi ada chat beberapa chat yang iya, suaranya udah nggak ini, terus aku bilang ya udah kalau memang nggak sanggup ya udah istirahat gitu, masih biar tak suruh lapor ke Bu Rolita biar digantikan sama yang lain gitu. Karena kalau dia ganti sama gurunya kan nggak bisa, belum tentu memenuhi syarat kan, itu mau digantikan sama gurunya gitu. Ibu Hatipah ini Ibu Yuniarti, kenapa ini ya? Undangan Bu, ini undangan Bu Hatipah, undangan Balikpapan. Oh ya, terima kasih Bu Hatipah. Ini sudah masuk ke sesi materi Bu. Silahkan kalau undangan kita undang di acara pembukaan tadi. Oh iya, Ibu kasih paut ini juga ya, PPU ya. Mungkin diinfokan kali ini. Di kick aja nggak apa-apa kali.
Silakan Mbak Dewi. Kenapa? Kenapa? Di lift kan? Bikin aja. Saya co-host ya? Ya, semua narasumber saya jadikan co-host. Oke, baik. Mohon izin Ibu siapa tadi? Ibu Yuniarti, kemudian Ibu Hatifah. Mohon izin. Kami persilahkan untuk meninggalkan, tidak apa-apa Bu, karena ini untuk peserta. Kalau yang tamu undangan tadi di pembukaan saja. Mana namanya nggak muncul? Asik ini. Kalau saya, dia minta anu. Sudah Bu. Udah. Karena saya Bu Hera remote ya? Oh, ya. Pak Marola kok belum masuk Pak Marola? Pak Marola. Tadi terpental Bunda, tadi terpental gitu. keluar, Oke, ini baru masuk lagi. Pak Marola kelompok berapa? Kelompok 5 Bunda, ini saya sudah menuju. Oh sudah, oke deh. Hati-hati Oke, Pak ya, Bunda. menuju mana? Hati-hati. Oke. Sudah saya keluarkan juga itu tadi Ibu satu. Ibu join. Iya. Bu Rolita udah beres? Belum? Bu Timbul ini belum masuk. Beres Bu Happy. Belum beres kah? Masih sibuk kah? Cuma ini. Bagaimana nih ya? Bu Timbul ada ya, Bu Timbul? Sudah. Bu Timbul ini peserta nomor 46. Kelompok berapa Mbak Dewi? Bu Rolita, Ibu Salamah lapor kayaknya agak parah. Jadi di-off-kan saja nggak apa-apa. Bu Salamah kenapa? Sakit katanya tadi, agak parah kayaknya sakit. Oh, Kita dia nggak usah bilang. mencari lagi ya, karena repot urusan dengan SIM akunnya. Enggak, dia enggak bilang juga Mbak. Tapi kalau dia bilang kan enak kita cari gantinya cepat. Tadi Dewi yang ditelepon. Tapi memang sudah ngomong ya orangnya tadi. Bu Hera, ya kita nggak usah ganti ya karena ribet dengan akunnya. Serangannya sakit gitu aja sudah. Ini Nurul Miasih belum masuk. Ya, Bu Nurul masuk kelompok mana Bu dia? Saya masukkan. Bentar, lihat di grupnya. Bu Hera. Iya. Saya koordinasi dengan Mbak Dea barusan tentang yang bintang-bintang itu. Ternyata katanya bintang-bintang itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kemarin cuman si Erika itu aja yang bermasalah emailnya. Kalau yang lain tuh enggak. Jadi tidak apa-apa. Jadi bisa. Nah, kenapa dia bintang-bintang? Karena ini Bu Nurulnya masih ada ya. Karena dia belum terdaftar di SIM PKB gitu. Dia belum masuk ke dalam SIM PKB. Jadi nanti dia kalau dia aktifkan SIM PKB-nya otomatis keluar kan ya? Passwordnya keluar di sana ya. Kayak kita aktifkan pertama kali kan? Ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya yang mereka ya. Berarti udah beres aja kita semuanya. Ya Bu Ade ya, tapi tetap minta email penggantinya. Kenapa? Kata Mbak Dia, ketika nanti tetap nggak bisa masuk, mau nggak mau dibuatkan gitu. Oh gitu. Jadi tapi kan kendalanya Mbak Happy di password ya. Passwordnya kan nggak timbul jadinya. Nah, passwordnya itu nggak timbul karena dia belum masuk ke SIM PKB. Kalau dia sudah masuk, sudah pernah masuk sekali aja ya. Itu pasti sudah di SIM PKB-nya, SIM PKB peserta pendidik ya, peserta atau dia suruh masuk aja dulu ya, kali ya sekarang ya nanti ya, hari ini maksudnya. Jadi ketika dia masuk akan keluar emailnya itu Mbak Ade. Oh gitu, dicoba dulu ya dia ya. Yang berbintang kayak itu. Kemarin kan saya nyoba beberapa guru saya kan belum punya akun SIM PKB. Ternyata kan sudah ada ya, tinggal diaktifkan aja kan di dalam itu. Yang penting datanya ada di Dapodik. Nah, yang masalah itu si Lilis itu, kadang Lilis itu bukan Dapodik ya Mbak, Emis, ya kan? Apa nggak beda Mbak Happy yang SIM PKB dari Dapodik sama yang di ini ya? Di mana namanya yang diberikan sama yang GTK ini? Beda Mbak Ade beda. Cuman untuk memiliki akun SIM PKB itu kita kan harus terdaftar di Dapodik. Kayak saya aja. Saya mau masuk ke SIM PKB atas nama dosen. Begitu saya klik nama Happy Lena langsung muncul. Saya itu ada di Anak Kita Preschool gitu loh. Jadi data kita kan cuma satu di GTK kan. Jadi siapapun yang penting sudah terdaftar di Dapodik, dia sudah ada nomor SIM anunya, akunnya itu begitu. Bu Ruwana kelompok berapa Bu Ruwana? Saya tadi jadi kenapa wajahnya? Saya tadi masuk kelompok 9. Wajahnya. Oke. Ini berarti saya kembali kelompok 7. Saya masuk kelompok 7 ya.
Oh, masuk kelompok 7 Bu Ruwana. Ya, silahkan iya. breakout masuk kelompok 7 ya. Di mana ini? Teman-teman. Berarti Bu Timbul belum masuk ya? Bu Timbul masuk di mana Bu Timbul? Ini Bu Timbul kok belum masuk? Kelompok 9 Ibu Timbul. Kelompok 9. Oh ya sudah. Oke. Halo. Bu Puji kenapa wajahnya? Ya gitu, makanya males aku tak tutup aja. Tak buang dulu aja deh ininya ya. Virtualnya. Background. Bikin Apa-apalah nanti kalau Tadi Bu Salama ini telepon lagi ke saya baru baca. Ternyata sakit. Anu, kan mau dibangun, dikiranya PLT 71. Iya, sudah bukan PLT iya. Kok dibel-bel? Pak Dwi Dinau. Oh ya, tadi ngomong sama Mbak Puji tadi sampai jam berapa pesannya kepada peserta? Pesan apa, Bu? Pesan ke peserta sampai jam berapa selesainya? Kalau saya ini aja. Mbak Dewi kelempar, keluar dia ke lift ya. Terus itu sudah saya kasih lagi dia. Tapi sih cuma sekitar 5 menit aja dikasih waktu. Oke, saya record room. Kembali lagi berarti ke ruangan utama. Iya Mbak Puji. Iya. Harus presentasi mereka setelah diskusi kan.